Rahardi, kemuliaan Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong wilaheng prayoganira manembah mring para juang, pangestuning para juang, jagat wana langgeng. Hong ingsun wibaga jagat nata, hong ingsun wibaga jagat nata, hong ingsun wibaga jagat nata. Saya melihat geliat dari para penghayat kepercayaan yang luar biasa pada tahun 2026 ini menjelang tahun 2027. Jadi saya melihat bagaimana perkumpulan penghayat kepercayaan, yaitu HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan itu memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan ya. Dan Kongres Kebudayaan ini yang pertama dilaksanakan di Malang pada tanggal 8 Agustus 2026 kemarin. Dan direncanakan akan bergulir terus, dan perkiraan saya ini nanti akan sampai pada tahun 2027. Tahun yang sudah diperkirakan banyak orang menjadi titik awal kebangkitan kejayaan Nusantara. Kongres yang dilaksanakan di Malang pada tahun 2026 ini pada tanggal 8 Agustus kemarin, dari datanya panitiaan begitu saya dapat laporan yang hadir itu sampai 2.000 orang lebih begitu ya, dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Ini luar biasa, sebuah acara yang diselenggarakan oleh perkumpulan penghayat kepercayaan dihadiri sampai 2.000 orang lebih. Wah, sebuah pencapaian yang mungkin tidak pernah didapat oleh perkumpulan-perkumpulan penghayat yang ada di Indonesia ini ya. Jadi ini merupakan prestasi luar biasa dari HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyelenggarakan acara yang sampai bisa guyup rukun mengumpulkan 2.000 orang, membahas tentang kebudayaan, membahas tentang sistem kepercayaan, membahas tentang filosofi spiritual Nusantara. Hal yang sangat bagus yang terjadi. Saya melihat foto-foto keakraban para peserta luar biasa, guyup rukun, damai, dan saling mendukung, saling merangkul, saling menghormati, saling menghargai, saling bersaudara, menjaga persaudaraan di dalam kekerabatan. Ini hal yang luar biasa sekali. Saya juga menyimak ya beberapa publikasi tentang Kongres Kebudayaan Nusantara ini di internet ya begitu. Ini yang saya dapati dari websitenya Kementerian Agama. Itu ada tulisan dari Profesor Dimas Indianto Sastronegoro begitu tentang Kongres Kebudayaan Nusantara. Jadi disebutkan bahwa Kongres Kebudayaan Nusantara di Malang pada tanggal 8 Agustus 2026 itu hadir dari kegelisahan tentang arah kebudayaan Nusantara di tengah perubahan zaman dan hegemoni kebudayaan. Kebudayaan bukan sekedar kumpulan upacara, pakaian adat, kesenian, atau peninggalan masa silam. Jadi di sini sebenarnya ulasannya itu kebudayaan itu ya seluruh hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat, sampai dengan teknologi, sampai dengan penanggalan, sampai dengan aksara,
sastra. Jadi bukan terus kemudian kebudayaan itu seperti yang kita perkirakan hanya sekedar tontonan. Sampai pada sistem kepercayaan. Jadi bagaimana ritual-ritual khusus yang dilakukan, itulah kebudayaan. Mantra-mantra, teologi, atau ilmu ketuhanan, itulah kebudayaan. Ilmu ketuhanan yang asli dari Nusantara ya, itulah kebudayaan Nusantara. Bukan hanya sekedar tontonan, arak-arakan, begitu saja, begitu. Saya lanjutkan untuk membaca. Dari RRI, Radio Republik Indonesia, ini mengumumkan bagaimana HPK atau menyelenggarakan atau Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 yang lahir dari aspirasi pelaku budaya, begitu. Poin utama yang dibahas bahwa Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 berbeda karena lahir dari kesadaran kolektif berbagai entitas budaya, bukan semata forum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi ini ternyata dari RRI ini, Kongres Kebudayaan Nusantara pada tahun 2026 itu memang bukan kongres yang diselenggarakan oleh pemerintah, tapi diselenggarakan oleh perkumpulan penghayat kepercayaan atas kegelisahan untuk menampung aspirasi para pelaku budaya. Para pelaku budaya, para penghayat kepercayaan, jika terus kemudian pemerintah tidak mampu untuk menampung aspirasinya, maka mereka tidak tinggal diam. Mereka akan bangkit, kumpul 2.000 orang lebih di Kabupaten Malang, ya, itu Jawa Timur yang menyelenggarakan. Belum lagi ini nanti kalau mau diselenggarakan di Jawa Barat, pindah lagi diselenggarakan di Jawa Tengah, pindah lagi diselenggarakan di Sumatera, sampai kemudian katanya yang terakhir diselenggarakan di Bali. Ini geliat yang luar biasa tentang kebudayaan dan penghayat kepercayaan ini. Saya lanjutkan membacanya ya. Ini upload dari Tribun Jawa Tengah, begitu ya. Dosen FTIK UIN, Universitas Islam Negeri, namanya Saisu, pimpin Dewan Pengarah Kongres Kebudayaan Nusantara tahun 2026. Jadi ini juga dari dosen Universitas Islam Negeri. Jadi tentang kebudayaan ini bukan hanya urusan penghayat kepercayaan, tapi juga agama apapun yang memperhatikan, yang prihatin, yang gelisah tentang kebudayaan di Nusantara ini mau dibawa kemana, mau dimajukan seperti apa. Jadi memang kongres itu berkumpul semuanya, penghayat kepercayaan datang, yang dari agama apapun, yang mendukung penghayat kepercayaan sebagai sebuah ujung tombak dari sistem kepercayaan dan filosofi spiritual Nusantara itu, ya akhirnya menjadi sebuah kegiatan yang saling dukung antara agama dan penghayat kepercayaan. Saya lanjutkan membaca. Ini Instagram yang diupload oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, begitu ya. Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur ini menyebutkan tentang sambutan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi di Kongres Kebudayaan Nusantara. Jadi ini dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, tulisannya Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Dr. Restu Gunawan M.Hum, dengan didampingi oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur,
Sri Sugiarta, SSMPA, menghadiri Kongres Kebudayaan Nusantara bertema Sarasehan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menggali jejak-jejak peradaban kebudayaan Nusantara yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang hari Sabtu tanggal 8 Agustus pagi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP HPK atau Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dihadiri oleh berbagai pelaku budaya. Itu bahwa ternyata HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sebuah lembaga untuk mengkoordinasi penghayat kepercayaan yang di dalam postingnya RRI tadi menyelenggarakan sendiri dan bukan diselenggarakan oleh pemerintah, itu didukung oleh pemerintah, didukung oleh Kementerian Kebudayaan dengan hadirnya Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi di Kongres Kebudayaan itu. Bahkan Kepala BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim, juga hadir mendampingi Pak Dirjen. Ini luar biasa dukungan pemerintah terhadap HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan ya, yang mendukung Dirjen, yang mendukung Kementerian Kebudayaan untuk mendukung HPK ini. Tetap semangat ini teman-teman di HPK, jangan sampai terus kemudian agak minder karena bukan merupakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, tidak. Walaupun kegiatannya diselenggarakan bukan pemerintah, oleh HPK sebagai lembaga mandiri yang menghimpun penghayat kepercayaan, tapi pemerintah terbukti mendukung. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi terbukti hadir dan memberikan sambutan di dalam Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan oleh HPK itu berarti HPK didukung oleh Kementerian Kebudayaan. Itulah yang saya bisa sampaikan tentang bagaimana geliat dari para penghayat kepercayaan dan budaya Nusantara ini mulai tahun 2026 ini sampai bergulir pada tahun 2027. Nah, Kongres Kebudayaan Nusantara itu diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus ya. 5 hari sebelumnya saya juga mendapatkan laporan dari anggota saya. Ada lembaga yaitu Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, MLKI itu, pimpinannya mengeluarkan surat untuk melarang anggotanya menghadiri Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 ini. Ini ya saya agak kaget juga ya, apa benar sih MLKI itu kok melarang anggotanya menghadiri Kongres Kebudayaan Nusantara tahun 2026. Ini teman-teman perlu tahu ya, himpunan atau perkumpulan penghayat kepercayaan di Indonesia ini yang besar itu ada 2. Satu itu adalah MLKI dan satu ini adalah HPK. MLKI cenderung banyak menyelenggarakan kegiatannya itu berdasarkan dana dari pemerintah. Jadi kegiatan besar yang dilaksanakan MLKI itu kebanyakan dana dari pemerintah, lalu hasilnya dilaporkan ke pemerintah juga, begitu ya. Kalau HPK ini lebih cenderung menyelenggarakan kegiatannya dengan dana yang mandiri, tidak meminta pemerintah. Jadi ini yang saya ketahui, dan mohon maaf kalau salah. Yang saya tahu ada 2 perkumpulan penghayat kepercayaan ini ya. Dan saya berharap ya dua perkumpulan penghayat kepercayaan ini saling kompak, saling dukung, dan saling rukun. Jadi siapa yang cocok ikut MLKI silahkan, siapa yang cocok ikut HPK silahkan. Dan menurut saya mau ikut dua-duanya, baik MLKI atau HPK, silahkan. Menurut saya itu seperti itu. Cuman kok sampai muncul surat seperti itu begitu. Ini mungkin bisa dilihat ya.
suratnya itu tampilannya seperti ini. Jadi ini surat dengan kop surat oleh MLKI, ditandatangani oleh ketua MLKI. Saya detailkan lebih jelas surat ini dari Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, begitu ya. Sekretariatnya di Jalan Keramat, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Begitu ya. Ini nomor 006 lampiran 1, perihalnya undangan terbuka Kongres Kebudayaan Nusantara, begitu ya. Surat ini disampaikan pada yang terhormat seluruh pengurus DMP, DMB, DMD, MLKI, seluruh pengurus Puan Hayati, pusat dan daerah, ditujukan kepada yang terhormat seluruh pengurus Gema Bakti pusat dan daerah, ditujukan kepada seluruh pengurus organisasi anggota MLKI, jadi kepada seluruh anggota pengurus dan anggota MLKI, begitu. Ini disampaikan seperti itu. Ini saya bacakan ya. Salam Rahayu. Sehubungan dengan adanya undangan terbuka kegiatan Kongres Kebudayaan Nusantara yang akan diselenggarakan oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan dalam kurung HPK pada tanggal 8 Agustus 2026 di Pendopo, Kabupaten Malang, maka kepada seluruh jajaran pengurus MLKI, Puan Hayati, dan Gema Bakti pusat maupun daerah, kami instruksikan agar tidak menghadiri kegiatan tersebut, baik atas nama pribadi, organisasi kepercayaan, maupun atas nama MLKI, Puan Hayati, Gema Bakti, gitu. DMP MLKI akan memberikan sanksi administratif kepada pengurus yang diketahui menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini perlu kami sampaikan dalam rangka menjaga soliditas dan loyalitas pengurus MLKI, sehingga posisi MLKI semakin kuat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai satu-satunya institusi yang layak mewakili penghayat kepercayaan di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak penghayat kepercayaan. Itu tulisannya. Ya ini pendapat pribadi ya, mohon maaf. Kalau saya melihatnya kok ada kata-kata satu-satunya institusi yang layak. Kok penghayat kok GR merasa satu-satunya institusi yang layak gitu. Kayaknya institusi yang lain nggak layak gitu loh. Ini maaf, ini pendapat saya pribadi seperti itu. Itu nggak pernah. Saya rasanya HPK tidak pernah, menurut saya ya, itu setahu saya, nggak tahu kalau saya kurang wawasan ya, setahu saya itu HPK nggak pernah pimpinannya mengeluarkan surat untuk melarang anggotanya mengikuti kegiatan MLKI, begitu. Tapi kok ya MLKI pimpinannya ini mengeluarkan surat untuk melarangnya. Ini saya coba lihatkan kelanjutannya. Ya, ini kepada anggota organisasi MLKI menghimbau soliditas dan loyalitasnya dan lain-lain, begitu ya. Ini terus kemudian ini ditandatangani oleh Ketua Presidium MLKI Pak Nayan Suryono SHMA dan Sekretaris Jenderalnya Bu Is Werdiningsih. Ini yang Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ini. Ya, inilah saya agak bingung juga ya, para penghayat kok tidak kompak, begitu ya. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, silahkan ikut MLKI, silahkan ikut APK, tapi tolong jangan sampai penghayat ini dipecah belah, jangan sampai penghayat ini tidak kompak, begitu ya. Yang saya dapati juga barusan ada berita dari Facebook ya, mungkin bisa dibaca. Ini juga nggak enak juga, begitu. Dari Facebook itu yang mengupload akunnya ini namanya Sabta Dharma Menggali Rasa. Ini sepertinya grup ya. Ini suruh gabung, saya tidak gabung di grup ini, tapi saya mendapati posting dari
grup Facebook yang namanya Sabta Dharma Menggali Rasa. Tulisannya, kami Sabta Dharma. Sabta Dharma bukan MLKI. MLKI bukan bagian Sabta Dharma. Warga Sabta Dharma bukan bagian MLKI. Salam waras. Katanya seperti itu. Terus ini ada foto di kantor sekretariatnya Sabta Dharma ini. Ada tulisan MLKI dilarang masuk. Wah, ini rasanya kok ya nggak kompak ya. Ya ini dari warga Sabta Dharma sendiri sampai di kantor sekretariatnya itu menuliskan MLKI dilarang masuk. Nah inilah, saya nggak mendapati ya apakah yang menyuruh ini HBK atau tidak. Ataukah ini orang Sabta Dharma yang tidak suka kalau ada perpecahan antara MLKI dan HBK begitu. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa yang menyuruh menulis tanda dilarang masuk MLKI ini orang HBK. Tidak. Ini dari penghayat Sabta Dharma sendiri yang menuliskan tulisan MLKI dilarang masuk begitu. Ya, itulah keprihatinan saya terhadap perpecahan dan ketidakkompakan penghayat kepercayaan di Indonesia ini. Saya sebagai seorang yang KTP-nya sudah tertulis tidak ada kolom agama tapi penghayat kepercayaan itu merasa prihatin dengan kondisi-kondisi ini. Semoga para subscriber channel ini yang penghayat kepercayaan saling guyub rukun. Anda mau ikut HBK silakan, Anda mau ikut MLKI silakan, Anda mau ikut dua-duanya silakan. Guyub rukun jadi satu, jangan adigang, adigung, adiguno, sok paling menang, sok paling bener. Mari kita dukung persatuan dan kesatuan dari para penghayat kepercayaan di Indonesia ini demi kemajuan lestarinya kepercayaan asli Nusantara, agama Mbah Buyut kita sendiri yang sudah ada sejak zaman purba megalitik itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semuanya tetap bersemangat untuk melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, rahayu mulyaning jagat. Rahardi, kemuliaan Nusantara.